Selamat pagi saudara-saudari semua, selamat pagi saudara yang di online, yang dimanapun kalian berada. Hari ini kita merenungkan kitab Hosea pasal yang kedua. Hari ini Pastor Jason yang menyampaikannya. Kemarin ada satu ayat yang penting, yaitu di ayat ke-14 dan 11. Ayat 11 di ayat 10, kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak ditukar dan dapat dihitung. Mengapa apa yang dilakukan Israel sehingga mendapatkan begitu besar berkat ini? Tidak ada. Yaitu dari awal dari awal Allah marah, kemudian lewat Hosea Allah pun marah. Tidak ada yang dilakukan orang Israel. Orang Israel hanya ada satu, yaitu Hosea. Dia lebih memahami akan keadaan Allah. Dia mengasihi seorang perempuan sundal. Dia mencintai perempuan sundal, tetapi perempuan sundal itu dia melahirkan anak-anak dengan laki-laki lain. Dia sebelumnya juga sudah perempuan sundal. Memperistrikan perempuan sundal itu sangat susah, tetapi Allah berfirman, dia pun melakukan. Tetapi tidak terpikir dia terus menjadi perempuan sundal. Seperti yakin Hosea di tengah-tengah proses ini sangat menderita. Kemudian Allah merasa Hosea mengerti akan aku. Penderitaan Allah ada manusia yang tahu. Allah memahami, kemudian dia terus ada yang memahami dia, kemudian dia terus mengasihi Israel. Tetapi dalam yang keadaan demikian, dia mengasihi Israel. Saat itu Israel belum berubah. Israel masih menyembah berhala. Bagaimana menghadapi keadaan yang demikian? Seperti yang dikatakan di hari ini dengan tema tinggalkan yang dikasihi, sungguh-sungguh kembali pada Allah. Allah menyuruh orang Israel untuk meninggalkan yang disayangi dan sungguh-sungguh kembali kepada Allah. Dibagi dua subbagian. Mengapa manusia bisa untuk bercabul? Manusia tidak menghargai hubungan yang awal. Kemudian ada yang menarik dia, kemudian dia tertarik. Ada yang dikasihi. Manusia mengikuti keinginan sendiri yang dikasihi. Terus demikian, kemudian bagaimana dengan Allah di ayat pertama sampai dengan 13? Allah mengatasi kita dalam mengikuti keinginan kita sendiri. Ini banyak sekali yang menurut keinginan sendiri. Ayat ke-7 dan 13. Ayat 10. Yang aku berikan. Manusia ada yang dia inginkan. Bagaimana Allah mengatasi kita dalam keadaan yang demikian? Bagaimana dia lakukan? Dua cara. 1 sampai dengan 3 itu cara yang pertama. Dengan sebagai Allah menggunakan generasi yang belakang untuk membelakangi yang
generasi yang di atas mengadu. Kamu memanggil saudaramu, kemudian Allah berkata kamu harus menjauh dari ayah ibumu. Di sini Allah berbicara kepada atasannya pertama dan kedua. Apa intinya? Dikatakan sebab aku bukan istriku dan aku bukan suaminya. Biarlah dijauhkan sundalnya dari mukanya dan jinanya dari buah dadanya. Ada kalanya manusia tidak mau mendengar. Seperti Allah berkata, kamu harus mendengar istrimu karena istri mau menolongmu, tetapi kamu tidak mau mendengar. Atau kamu cuma mendengar cuma 3%. Yang lainnya tidak mau dengar. Istri itu pun berusaha dan juga sudah tidak berjaya, dan karena tahu suaminya tidak mau berubah, seperti saya ada masalah gula darah. Istri saya terus menegur saya, tidak ada reaksi, bahkan saya melawan. Kadang saya capek, tapi saya tidak berdaya. Kemudian saya berdebat dengan dia, dan akhirnya dia tidak mau bicara dan bilang pada Tuhan, ya Tuhan, aku serahkan Jason kepadamu. Aku tidak mau mengurusnya lagi. Sehingga aku ada di tangan Tuhan. Akhirnya saya masuk di rumah sakit. Tapi sungguhnya dia senang karena istri tidak, yang diomongin tidak mau dengar, dan akhirnya di sini Allah mengajar saya, dan di tempat ini Allah menggunakan generasi muda untuk membentrok dengan generasi atas. Seperti anak bertanya pada mama, mengapa kamu bersama banyak laki-laki? Mengapa kamu harus bercerai dengan papa? Bukankah papa itu baik? Tapi sebagai laki-laki terhadap kamu itu tidak baik. Maka perlahan mengapa kamu ganti laki-laki lain? Dan seorang anak akan bertanya langsung, jadi apa yang kamu lakukan? Kamu tidak tahu bagaimana menjawab dia. Ada kalanya anak-anak berbicara itu langsung. Saya ingat waktu saya punya anak saya masih kecil, seperti SD 1, 2, kelas 1 dan 2, kepada ibu angkatnya dia berkata, lihatlah kamu membuat saudaramu, suami pun hilang. Dia berkata langsung, dan ibu angkatnya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ada kalanya perkataan anak-anak itu seperti langsung menegur kita. Seperti saya lebih lagi dengan menekan diri. Saya berkata saya menekan diri tidak. Memang mulut saya mengaku, tapi hati saya tidak mengaku. Secara akal pikiran itu tidak baik. Mulut saya taat, tapi hati saya tidak mau terima.
Saya lihat anak saya demikian, ia memang tidak baik. Jadi bagaimana Allah menyelesaikan hidup kita? Cara Allah menggunakan cara yaitu kalau kita generasi tidak diselesaikan, maka menggunakan generasi kedua untuk menyelesaikan. Ayat ke-2, supaya jangan aku meninggalkan pakaiannya sampai dia telanjang dan membiarkan dia sampai pada hari dia dilahirkan. Membuat dia seperti padang gurun dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati haus. Sepertinya suami yang mengambil segala sesuatu yang dia ambilkan, seperti orang Israel, mereka di Mesir menjadi budak sama. Kita ingat, supaya jangan, kalau generasi yang pertama tidak bentrok dengan generasi pertama, maka akan terjadi sebenarnya. Jangan sampai Allah sendiri menyelesaikannya. Kalau di antara kita yang sebagai orang tua, kamu harus perhatikan apa yang dikatakan oleh pendampingmu, dan juga kamu harus memperhatikan apa yang dikatakan anak-anakmu. Jangan merasa disusahi, karena yang dikatakan mereka itu benar. Kamu harus merenungkan, kamu harus sadar. Dengan cara demikian tidak ada gunanya, maka Allah akan sendiri turun tangan. Yang kedua B, ayat 3 sampai dengan 3, di Indonesia ayat 3 ya. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangkan mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Kita melihat di Alkitab, mengapa sepertinya agak diloncati kayak gitu. Di sini Allah berkata kepada generasi yang pertama di ayat ketiga, Allah berkata kepada seperti Nabi. Allah berbicara pada Nabi, aku tidak menyayangi anak-anak mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Kemudian menerangkan tentang keadaan ibunya, yaitu keadaan orang Israel. Dikatakan, sebab aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku. Mengapa Israel bisa bercabul? Mengapa tidak mengikuti Allah? Karena di dalam hatinya ada yang dia kasihi. Di sini dikatakan seperti roti, air, bulu domba, kain lenan, minyak. Satu yang barang material yang berharga. Manusia mencari untuk punya uang, yaitu kekayaan. Dan akhirnya melihat dia menyediakan hidup yang lebih baik, aku ikut akan dia. Dengan sederhana dikatakan, masalah manusia adalah suka menguntungkan, lebih suka akan barang material daripada hubungan. Dan orang Israel di Mesir menjadi budak pada saat itu. Allah menyelamatkan mereka. Memang orang Israel sangat senang, tapi di dalam hatinya yang mereka punya persyaratan barang material. Jadi setelah beberapa waktu berlalu, di sebelah pihak ada orang yang menyediakan bagi dia malah tidak. Maka dia tidak mau yang lama, dia mengikuti yang dia kekasihi. Dia bersama mengikuti laki-laki lain. Dia mengikuti berhala. Jadi
masa itu apa yang harus dilakukan dan bagaimana Allah menyelesaikannya? Dia menggunakan bermacam cara. Pertama, aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri, mendirikan pagar tembok, mengurungi dia. Kamu ingin ikut, bukan? Aku membuat kamu tidak menemukan jalan. Kamu ingin mengejar, bukan? Aku membuat kamu tidak bisa mengejar. Kamu ingin mencari, bukan? Aku membuat kamu tidak bertemu dengan mereka. Allah membuat kamu masuk dalam kurungan. Kemudian, ayat ke-7, ayat ke-6, ke-6 yang terakhir. Mereka akan berkata, dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Seperti ada seseorang, dia mengejar uang, dikejar-kejar bertahun-tahun, tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan semakin mengejar, keadaan semakin buruk. Ingat pada waktu dia miskin, sangat rutin ke gereja, bukankah itu lebih baik? Jadi dia terpikir untuk kembali. Ini adalah cara Allah. Kemudian Allah sendiri berbuat sesuatu. Ayat ke-7, tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak lagi bagi perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Yaitu, Allah, aku memberikan kamu segala sesuatu ini, tetapi kamu menjadikannya bagi patung Baal. Sederhana katakan, aku menyediakan, tetapi kamu, aku menyediakan segala sesuatu bagimu, tetapi kamu bersama laki-laki lain. Sesungguhnya saya yang memberi padamu, tetapi kamu mengira itulah dari laki-laki lain. Sebenarnya aku yang memberimu, aku memberi kamu untuk pakai, tetapi kamu untuk membayar. Jadi kalau demikian, sudahlah, aku tidak mau memberi kepadamu, aku ambil kembali. Maka aku mengambil kembali gandum, anggur. Ini cara Allah menyelesaikan manusia. Ayat ke-9, dan sekarang aku akan menyingkap kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Bukankah kamu lebih menyukai akan uang? Bukankah kamu berusaha dengan giat menyembah dewa kekayaan? Kamu mengira dewa kekayaan memberi kamu uang, tetapi aku membuat kamu sangat miskin, agar kamu di depan dewa kekayaan dipermalukan. Dengan menyingkap kemaluannya. Ini adalah prinsip dari Allah. Karena sebagai Allah lain, sebagai Allah, maka penderitaan akan ditambah. Kalau kamu kekayaan sebagai Allahmu, maka kekayaan akan menjadi penderitaanmu. Kalau kamu menjadikan anakmu sebagai Allah, maka anakmu akan membuatmu menderita. Kamu menjadikan pekerjaan sebagai Allahmu, menjadi Allahmu. Kamu mementingkan pekerjaan daripada Allah, maka pekerjaan akan menjadi penderitaan bagimu. Kamu menjadi kekayaan, anak, kerja menjadi Allahmu, melihat lebih penting dari Allah, maka Allah berkata, aku akan membuat kamu di hadapan mereka untuk menyingkap kemaluanmu. Dulu kita tidak begitu memahami prinsip ini. Dulu ada anak pertama,
pertama. Tidak tahu harus bagaimana. Waktu saya punya anak pertama, saya tidak tahu, hanya menggunakan buku atau pelajaran dari buku-buku untuk mengajar. Sangat berhati-hati, makin diajar makin ribet. Karena kamu telah sangat mementingkan dia. Sampai di anak yang kedua, yang pertama dia berkata, yaitu dengan sederhana seperti terhadap dia yang biasa, yang penting dia sehat, yang penting sudah cukup. Kita harus merawat anak kita, itu memang benar, tetapi kalau melewati batas ini, garis ini, pada saat kamu mengutamakan dia, yang kamu mengasihi anak, itu memang tidak masalah, itu seharusnya, itu adalah sikap kita dan tanggung jawab kita. Tetapi kalau kita mengutamakan dia, yang dia akan menjadi penderitaan bagi kita. Demikian. Karena seperti dikatakan, ada lain untuk menggantikan Tuhan, maka penderitaan akan ditambah. Jadi akan disingkap kemaluannya. Di ayat ke-10, di ayat 11, aku akan memusnahkan pohon anggur dan pohon aranya. Karena pohon ara dan buah-buahnya itu diberikan kepada Baal, maka Allah memusnahkannya. Kamu tidak ada lagi pohon anggur dan pohon ara, karena kamu untuk memberi pada kekasihmu. Tetapi sesungguhnya aku yang berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa orang lain yang berikan padamu. Dan apa yang saya berikan kepadamu, kau berikan kepada orang lain. Maka aku hanya, semua ini pun saya akan mengambilnya kembali. Bagaimana Allah menghadapi seseorang? Dulu saya ada beberapa percontohan. Simo, dia ada seorang Simo, dia melayani itu sangat susah. Dia merasa keadaan ada perusahaan lebih penting. Kemudian dia bilang, dia jangan lagi membuka gereja, lebih baik bekerja pada adiknya. Kemudian dia mulai merancangkan perkara ini. Pada suatu hari Allah berkata kepada Simo ini, kamu percayakah saya akan membuat perusahaan ini bangkrut? Dia mendengar, maka dia langsung tidak berani memikirkan hal ini. Karena kamu mengejarkan kamu yang kamu kasihi. Kamu mau ini, mau yang itu. Pada saat kamu menginginkan yang ini, maka Allah akan memusnahkan. Dan dimusnahkan agar kita kembali insaf. Ini cara Allah mengatasi manusia. Di ayat 13 dimulai. Allah menunjukkan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara memenangkan hatinya. Di sebelah pihak mengatakan orang Israel, mereka mengalami keluar dari Mesir sebagai budak. Kemudian dengan menggunakan kata-kata yang menenangkan hati untuk menenangkan hati orang Israel, membujuk orang Israel. Aku akan memberkatimu. Dulu kamu mengadakan persekutuan dengan Asyur. Dan sekarang kamu segala negaramu dimusnahkan. Kamu menganggap kamu sebagai budak. Sesungguhnya kamu tidak perlu demikian. Kamu cukup mengikuti saya, maka saya akan menuntunmu untuk terus berjalan dan membangkitkanmu. Maka dikatakan di ayat 14, aku akan memberikan kepadanya kebun anggur dari sana. Ayat 16 dikatakan, maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Sesungguhnya Israel, ya Allah, kamu sesungguhnya kekasihku.
Sesungguhnya Allah, kamu selalu mengasihiku. Yang tidak berubah itu adalah Engkau. Sekala satu pihak Allah mengajar manusia, tetapi keputusannya terhadap manusia tidak berubah. Dengan kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Ayat 18, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran dan dalam kasih setia dan kasih sayang. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Manusia dengan keadilan, kebenaran itu adalah sifat Allah. Aku akan memberikan kepadamu. Aku Allah yang tidak pernah berubah, dan aku Allah yang akan demikian terhadap kamu. Saya berpikir tadi, memikirkan apa keadilan dan kebenaran, kasih setia dan kasih sayang. Manusia bisa menemukan saya miskin, tetapi saya mendapatkan peliharaan dari Tuhan. Keadilan, saya memang orang rendah tetapi mendapatkan satu kelakuan yang sama. Kasih setia, saya mendapatkan, saya tidak layak tetapi saya mendapatkan. Dan kasih sayang, karena saya berbuat salah, seharusnya saya dihukum tetapi saya tidak dihukum. Itu adalah kasih sayang. Sampai pada kenyataan, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Kita terhadap sifat Allah, kita pun tahu di pikiran, di otak kita, dihafal pun bisa. Tetapi kita tidak begitu benar-benar mengalami. Sungguh, Allah kita, Dia Allah yang di Alkitab. Ada kalanya demikian. Allah kita seperti Allah orang lain. Sehingga kamu bisa mengalami, kamu akan menemukan Allah itu sungguh benar nyata. Sesungguhnya jalan terakhir manusia adalah awal dari Allah. Manusia di titik yang terpenting, Allah akan menampakkan, akan menolong. Allah sungguh nyata. Dia ada kalanya kita terhadap agama, iya, memang benar. Allah kita adalah Allah yang keadilan, kebenaran, kasih setia, dan kasih sayang. Allah yang mengasihi kita. Tetapi kamu mengalami, benar-benar mengalami, kamu sungguh akan merasakan. Ya, benar, memang demikian. Ya, sungguh saya melayani Allah. Allah memelihara saya. Iya, memang uang saya bisa mendapatkan dengan banyak. Dulu tidak ada, tapi penyediaan Tuhan datang. Waktu penyediaan habis, Allah menyediakan. Allah yang nyata sehingga kamu mengalami Allah yang sungguh-sungguh nyata. Kemudian Allah bilang Dia menjadikan kamu sebagai istrinya. Dia memberikan kita kasih setia dan kasih sayang kepada Dia. Dia menjadi milik aku. Jadi aku akan menjadi orang yang punya dalam keadilan, kebenaran, kasih setia dan kasih sayang. Maka kita akan mulai seperti Allah. Dan di ayat ke-22 tema dari ini, aku akan menabur dia bagiku di bumi dan akan menyayangi lo Ruhama, dan aku berkata kepada Lo Ami, engkau umatku, engkau, dan aku ia akan berkata Allahku. Memang Allah sangat marah sampai tidak tahu harus diberitahukan kepada siapa. Bersyukur ada Hosea. Jadi oke. Sebaik saya akan mengajar orang Israel. Saya akan mengajar kamu. Saya akan berbuat demikian. Aku akan membangunkan generasi berikutnya dan
agar generasi kedua berbicara kepada generasi pertama, saya punya cara lain. Apa yang dia kejar, aku akan mengambilnya. Apa yang dia kejar dan barang itu dia akan membuat dia menderita sampai dia bertobat. Allah berfirman, aku mengasihimu sampai penghabisan, tetapi kamu tidak peduli. Jadi hanya dengan cara aku terus menyelesaikan kamu. Pada saat kamu tidak memiliki apa-apa, pada saat semua orang meninggalkan kamu, maka kamu akan menemukan bahwa aku masih tetap mengasihimu. Aku masih tetap mengasihi. Marilah mengikuti aku. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Saudara semua, mari kita bangkit bersama dengan lagu puji-pujian ini. Kita katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, kami mengasihi Engkau.
Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang mengasihi kami, dan Engkau menjadikan kami sebagai, Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Tuhan, Engkau dari Israel sampai sekarang, dari umat Israel sampai sekarang, kasih-Mu terhadap umat-Mu, Engkau tidak pernah berubah. Ya Allah, kami mau, kami rela untuk menerima kasih-Mu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersamaan waktu, kami juga seperti kami pun mengejar apa yang kami kasihi. Di dalam hidup kami kadang seperti ada turun naik. Pada saat kami hubungan dengan Engkau tidak baik, kami akan menunjukkan pada saat kalau kami merasa tidak aman, kami juga ketakutan. Tuhan, di dalam hidup pun kami demikian. Kami di mana ada keuntungan, kami mencarinya di situ. Kami kan merasa tidak aman. Pada saat ekonomi kami sulit, kami mencari uang dengan cara kami sendiri. Kami orang yang tidak merasa aman. Kami mengejar apa yang kami inginkan. Kami lupa bahwa kami ada hubungan yang awal. Saudara semua, mungkin kita juga keadaan kita hari ini. Jadi kita bersama datang di hadapan Allah, kita untuk membuka hidup kita. Apakah hidup kita juga seperti mengejar akan apa yang kita kasihi? Saudara semua, saya mengundang kalian. Kadang-kadang seperti keadaanmu, saya mengundang kalian, kita bersama, kita di hadapan Tuhan untuk sujud. Kita sujud mengaku dosa kita di hadapan Allah kita. Tadi di bagian yang mana yang dikatakan dalam Alkitab adalah kelemahan dalam hidup kita. Saat ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita mohon Tuhan untuk mengampuni kita. Kita mengaku akan kelemahan yang ada di dalam hidup kita. Kita mengikuti dunia. Kita tidak mendengar Allah. Dan hari ini kita saatnya untuk mengaku kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Ya Bapa, tolonglah kami. Allah Bapa, kami datang di hadapan kami, mengakui akan kelemahan kami, mengakui kami seringkali dalam pikiran kami, di dalam hati kami ada yang kami ingini. Dan setiap minggu kami datang di hadapan-Mu untuk menyembah Engkau. Kami berkata kami mengasihi Engkau, tetapi hati kami ini meraih dunia. Kami mengutamakan pekerjaan kami lebih daripada Engkau. Lebih banyak waktu kami berikan pada pekerjaan lebih banyak daripada Engkau. Dan kami pun memperhatikan orang-orang rumah kami apa lebih penting daripada Engkau. Tuhan, kami berkata kami mengasihi, kami mencintai
keluarga kami, anak kami. Kamu ingin memberikan apa yang terbaik pada mereka, tetapi sesungguhnya kami tidak mendengar akan pembicaraan anak-anak, bahkan anak kami pun telah meninggalkan kami, dan dia waktu makan pun tidak mau keluar untuk makan bersama. Sesungguhnya generasi yang kedua memberitahukan kepada kami jarak kami dengan mereka sangatlah jauh. Kami tidak melakukan seperti sebagai orang tua. Kami hanya sibuk dalam pekerjaan kami dan hal-hal yang ingin kami kerjakan, bahkan menggunakan pelayanan, menggunakan mengganti sebagai posisi sebagai orang tua. Kami tidak sungguh-sungguh mengajar anak-anak kami, sehingga anak-anak kami tidak mau mendengar perkataan kami dan tidak menghargai hubungan kami. Tuhan, ini adalah penyelewengan dalam hidup kami. Kami tidak mengaku akan kesalahan kami sebagai orang tua dan tidak mau berkata kata-kata untuk peduli sama anak-anak. Ya Tuhan, dalam pikiran kami kami juga orang-orang yang pemberontak. Kami punya keinginan sendiri. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa melihat segala sesuatu dalam keluarga, hubungan dalam pernikahan itu ada di dalam tangan-Mu, agar kami tidak mementingkan ketenaran kami. Tuhan, kami lebih banyak mengasihi diri sendiri, lebih dari mengasihi orang rumah kami, lebih banyak mengasihi kami sendiri daripada mengasihi Allah. Ya Tuhan, kami buta, kami tidak melihat akan kelemahan kami. Ya Tuhan, hari ini bagaimana Engkau dengan usaha-Mu untuk membuat orang Israel kembali bertobat. Hari ini Tuhan, kami kembali di hadapan-Mu. Saya mengaku kami pun dibutakan. Kami tidak melihat keadaan kami dan merasa sangat baik terus untuk dalam hidup ini. Tetapi keluarga kami pecah, hubungan suami istri juga putus, tetapi kami terus berdiri di dalam posisi sendiri. Tuhan, tolonglah kami, dan kami tidak ingin melihat pada saat kamu mengambil segala sesuatunya. Ini kami baru kembali. Kami mau seperti orang Israel. Tuhan, tolonglah kami agar kami melihat kehidup kami, masalah-masalah dalam hidup kami lewat generasi yang kedua, dengan bentrokan generasi kedua terhadap generasi yang pertama. Pada saat anak-anak kami berbicara dengan sesungguhnya, sehingga kami tahu kami ada kekurangan. Tuhan, kami mengasihi diri kami sendiri lebih banyak daripada orang lain dan mengasihi pekerjaan karir sendiri, menaruh ke posisi Allah di tempat yang rendah. Tuhan, tolonglah kami mau lepas dari semuanya ini. Tuhan, kami seluruhnya tidak setia. Hari ini Tuhan, kami datang di hadapan Engkau, mohon kasih karunia-Mu, mohon kasih-Mu untuk datang di dalam hidup kami. Seperti Engkau bagaimana berbicara kepada orang Israel, walaupun kamu tidak setia, mereka tidak setia, tetapi Tuhan, Engkau tetap mengasihi mereka. Mohon kasih-Mu sekarang, penuhilah kami Tuhan pada saat kami mengaku kesalahan kami. Kiranya kasih-Mu lebih sekali lagi merangkul kami, memenuhi kami, agar kami bisa berdiri dalam hidup kami, agar kami pun memilih Engkau dan hidup dalam kekudusan, dan bersama Engkau ada hubungan, tidak mengikuti keinginan hati kami. Mari kita bersama untuk menyembah Tuhan kita.
Tuhan Yesus, kami terima kasih atas kasih-Mu. Di dalam Engkau selalu ada pengampunan. Tuhan, di hati kami menanti Engkau. Hati kami mau berharap kepada Engkau. Kami mengaku hati kami telah berubah. Kami mengaku hati kami tidak fokus kepada di dalam Engkau. Saudara semua, mari kita berdoa untuk hati kita pada saat kita dalam keluarga kita, hubungan kita, dan terus ada bentrokan dengan generasi kita berikutnya, seperti pintu yang tertutup. Kita tidak tahu sesungguhnya Allah ingin kita kembali untuk bertobat. Kita tidak tahu hati kita telah berubah. Mari kita bersama berdoa karena hati kita hanyalah milik Yesus dan kembali kepada Yesus. Hanya Dialah menjadi milik kita. Mari kita bersama berdoa. Kita berdoa untuk hati agar kita tidak berubah. Hati kita jangan berubah, dan Tuhan, hati kami harus fokus kepada Engkau, sebab Engkau memberitahu, sebab dengan Allah lain sebagai ganti Tuhan, maka penderitaan akan ditambah. Seperti lewat kitab Hosea juga memberitahukan kami, segala penderitaan kami ini adalah karena hati kami yang berubah. Tuhan, mohon Engkau menyembuhkan kami. Tuhan, berilah hati kami untuk kembali kepada Engkau. Yesus, kami berharap kepada Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk hati kami. Tuhan, berilah kami hati yang mau diajar agar kami bisa mendengar firman-Mu. Tuhan, kami perlu firman-Mu untuk terus memperingati kami, dan juga tolonglah hati kami agar tertuju pada Engkau. Tuhan, kami tidak mau pemberontak. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, beri kami hati yang mau diajar dan firman-Mu sebagai pertolongan dan penyemangat dalam hidup kami. Tuhan, setiap kami tenang. Tuhan, firman-Mu lah yang ada di dalam hati kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau dengan kasih-Mu selamanya mengasihi kami, walaupun kami tidak layak, walaupun kami meninggalkan Engkau, bahkan kami pun tidak setia pada Engkau, tetapi Allah, Engkau dengan kasih-Mu selamanya mengasihi kami, dan juga Engkau mengadakan perjanjian dengan kami. Tuhan, kami terima kasih atas janji-Mu yang abadi ini. Tuhan, Engkau mencari kami kembali. Allah Bapa, kami berterima kasih, kasih yang teguh, yang sulit kami pahami, tetapi Tuhan, hari ini kami berpegang pada Engkau, akan janji-Mu kepada kami setiap orang. Kita gunakan di ayat ke-18 untuk memberkati sebagai doa berkat bagi kita. Dikatakan, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Walaupun kita tidak menepati janji, tetapi Allah tetap dengan kebenarannya melingkupi kita. Mari kita bersama gunakan ayat 18 ini untuk saling memberkati dan penyataan dalam hidup kita. Allah dengan janjinya akan menjadikan kita menjadi istrinya untuk selama-lamanya.
Tuhan, aku akan Tuhan, jadikanlah aku dalam kebenaran dan keadilan, dalam kasih sayang dan kasih setia Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan aku sebagai istrimu dalam kesetiaan. Tuhan Yesus, kami perlu akan Engkau. Di setiap saat aku perlu akan Roh Kudus seperti hujan yang turun mencurahiku. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua, segala staf gereja dan juga para pendeta pastor. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, selalu ada di dalam Tuhan, selalu dalam kasih Allah sebagai kepuasanmu, sehingga hatimu, telingamu, hatimu menjadi lembut dan mendengar apa yang pendampingmu katakan dan mendengar akan apa yang dikatakan anak-anakmu. Di dalammu ada perasaan dan kamu tahu bagaimana untuk menanggapi. Kiranya kasih keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan, kasih setia dan kasih sayang Tuhan ada di dalam hidupmu dari sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan, kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.